Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sejak 1 hingga 7 Februari 2021 ada 581 klaster keluarga di DKI Jakarta. Lalu apa saja yang sebenarnya menyebabkan tingginya kasus klaster keluarga dan apa kemudian yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal ini? Kita akan berbincang langsung dengan epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pak Tri Yunis Miko. Selamat malam Pak Miko. Selamat malam atau petang Mbak Masri. Iya, Pak Miko, sebenarnya apa saja sih Pak faktor yang menyebabkan klaster keluarga ini tinggi? Ya, jadi klaster keluarga memang akan tinggi kalau dibiarkan keluarga itu mengisolasi diri di rumah sendiri begitu. Karena banyak syaratnya. Satu, rumahnya harus memenuhi syarat begitu. Kemudian jarak rumah dengan tetangganya harus memenuhi syarat, ada jaraknya. Kemudian dalam pengaturan kamar, ada kamar yang buat isolasi di rumah itu sendiri. Itu baru syarat rumah. Keluarganya juga harus tahu bagaimana mengisolasi salah satu anggota keluarga yang kena COVID. Jangan sampai menular ke dia begitu atau ke anggota keluarga yang lain. Itu caranya memang harus banyak diketahui oleh anggota rumah tangganya atau yang lain semua harus tahu. Nah, kalau begitu ceritanya maka menjadi susah lah maka isolasi di rumah begitu. Kecuali kayak Gubernur DKI, dia mengisolasi dirinya di rumah sendiri dengan pembantu yang tahu begitu. Jadi itu bagus kalau pembantunya itu tahu keluarganya diungsikan ke rumah pribadi, sedangkan dia tinggal sendiri di rumah jabatan. Begitu Mbak. Pak Miko, mungkin boleh dielaborasi lagi Pak, protokol kesehatannya seperti apa jika harus isolasi mandiri di rumah agar kemudian tidak menjadi klaster keluarga? Misalnya tadi Pak Miko sempat sampaikan kamarnya harus terpisah, kamar mandinya harus terpisah, alat makannya begitu. Apalagi Pak kemudian yang harus diperhatikan agar isolasi mandiri ini tidak kemudian menyebabkan klaster keluarga? Ya, jadi biasanya anggota keluarga tahu kalau dia kena COVID kalau udah tes. Kalau anggota keluarganya semua dites pada saat yang sama, cuma satu yang positif itu clear. Artinya yang lain terinfeksi COVID tidak berbarengan begitu. Dan itu bisa diisolasi dengan syarat begitu. Kalau satu orang saja dengan syarat ada ruang isolasi, rumahnya ada jarak dengan tetangga, rumahnya memenuhi syarat dalam mengisolasi kasus COVID. Kemudian anggota keluarganya tahu apa yang dia harus dilakukan untuk semua anggota rumah tangganya. Jangan ada satu atau dua orang yang tidak tahu, sehingga tidak menular kepada dia begitu. Nah, dalam satu ini sulitnya kalau isolasi mandiri. Satu, dalam pemberian makannya khusus, jadi dipisahkan. Kemudian harus cara pemberian makannya melalui tempat tertentu saja yang dia pakai tabir begitu dimasukkan. Kemudian dia ambil sendiri begitu. Itu baru makanan begitu. Belum lagi pakaian. Pakaiannya menurut saya harus ditata laksanakan sendiri begitu. Belum lagi spraynya atau linennya. Jadi begitu banyak yang harus dikerjakan di rumah tangga kalau dia diisolasi sendiri. Menurut saya rumit pekerjaannya. Sampai teman saya pada waktu mau mengisolasi mantunya di rumah sendiri, waduh Mik, saya capek kalau semuanya harus diperhatikan seperti ini. Lebih baik isolasi mandiri di hotel atau di rumah sakit gitu. Dia memilih untuk tidak mengisolasi di rumah karena risikonya besar untuk terkena anggota rumah tangganya terinfeksi begitu Mbak. Banyak hal yang kemudian harus diperhatikan termasuk tidak hanya kondisi bagaimana interaksi dengan keluarga lainnya harus benar-benar tidak ada dan juga kondisi dari ruangannya ya Pak ya, mulai dari ventilasi, makanan, linennya begitu. Banyak banget begitu. Oke, tapi kalau kita bicara soal klaster keluarga,
Apakah kemudian untuk di DKI Jakarta ini kasusnya dari data Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam seminggu dari 1 hingga 7 Februari 2021 ada 581 klaster keluarga. Apa Pak faktor-faktor yang menyebabkan angkanya ini tinggi? Apakah kemudian adanya perubahan kebijakan mulai dari WFH yang jumlahnya juga sudah mulai dilonggarkan, kemudian juga jam-jam operasional dari pusat perbelanjaan yang juga kemudian diperpanjang. Ini kemudian menjadi salah satu faktorkah? Ya, jadi penularan dalam keluarga itu harus dilihat dulu. Kalau keluarganya berbarengan terkena, berarti dia terkena dalam satu sumber atau sumber lain yang sama, bukan dalam keluarganya. Kalau satu keluarga itu kena bergantian dalam satu kali masa inkubasi, misalnya bapaknya kena 3 atau 7 hari kemudian ibunya, 3 sampai 7 hari kemudian anaknya. Itu bisa dikatakan bahwa penularan dalam keluarga. Kalau satu keluarga itu bareng, satu hari kayak misalnya keluarga Anang Mansah, menurut saya bukan terkena bukan penularan dalam keluarga begitu. Itu harus dibedakan, misalnya apakah mereka terkena berbarengan dalam satu sumber penularan, kemudian apakah mereka terkena pada waktu satunya, Anang misalnya kena COVID duluan, kemudian 3 sampai 7 hari kemudian istrinya. Itu harus dibedakan. Kalau yang penularan dari satu sumber itu harus ditemukan sumber penularannya siapa begitu. Kalau itu penularan keluarga, itu memang terjadi penularan dalam satu keluarga begitu. Nah, itu gampang diputusnya. Dilihat rumahnya, dilihat pengetahuannya dalam menghindari penularannya. Kalau tidak mungkin dilakukan di dalam keluarga itu, atau rumahnya tidak layak, kemudian anggota keluarganya tidak tahu, ya jangan dilakukan isolasi di rumah sendiri. Yang pasti selain itu juga protokol kesehatan harus terus diperketat ya Pak ya, untuk bisa terus menekan penyebaran COVID-19. Saya duga penyebaran atau klaster keluarga banyak di Jakarta karena pengetahuan ke anggota keluarga. Jadi kayak teman saya itu S3, bayangkan. Dia S3 begitu harus mengisolasi anggota keluarganya di rumah sendiri, dia banyak bertanya kepada saya, dan begitu tahu apa yang harus dilakukan banyak, dia menyerah gitu. Ya, yang itu S3. Bagi yang S2 atau S1, kemudian apalagi pendidikan warga Jakarta itu beragam sekali, dari SD, SMP, SMA sampai S3, kemudian dan menurut saya banyakan itu S1 ke bawah, kemudian banyak juga SMP, banyak yang tidak tahu dan mereka tidak peduli. Jadi banyaknya klaster keluarga di Jakarta karena ketidakpedulian mereka terhadap kasus COVID atau anggota keluarganya kena ringan ini, kemudian OTG ini begitu. Jadi kemudian baru kalau kena berat baru mereka menjadi peduli begitu. Bagi anggota keluarga, saya punya keluarga di Jakarta. Saya telepon, saya mendengarnya itu menyeramkan karena Jakarta dalam RW 1 tetangga aja kasusnya lebih dari 5 begitu. Jadi saya kalau lihat dari PPKM mikro ya kalau lihat PPKM di Jakarta itu RW yang hijau nggak ada, RW kuning 1 sampai 5 kasus, kemudian RW orange itu 5 sampai 10 kasus, dan RW yang merah itu lebih dari 10 kasus. Bayangkan kalau di Jakarta tidak ada RW hijau, menyeramkan. Baik, banyak hal yang harus diantisipasi juga, pastinya juga kesadaran dari masyarakat. Nah, bicara soal kesadaran masyarakat ini masih banyak nih Pak. Menurut hasil informasi yang didapat bahwa masih banyak masyarakat yang menyalahartikan adanya tes yang mereka lakukan. Banyak yang merasa kemudian setelah melakukan testing dan hasilnya negatif, itu artinya aman dari COVID. Dan justru kaget, kenapa ya rajin tes COVID kok tapi malah saya positif begitu. Nah, mungkin boleh dipertegas bahwa
antara tes COVID-19 ini berbeda atau tidak ada hubungannya untuk mencegah COVID-19 dan berbeda sekali dengan protokol kesehatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit ini. Silakan Pak Miko. Ya, jadi tes itu untuk mengetahui diri seseorang apakah dia terinfeksi COVID-19 atau tidak pada saat itu. Atau paling tidak seminggu sebelumnya. Jadi seminggu sebelum tes dia tahu apakah dia terinfeksi atau tidak. Begitu tes hasilnya keluar, berikutnya hari-hari berikutnya ditentukan pada kontak dia, pada protokol kesehatan dia. Apakah dia selalu menggunakan protokol kesehatan, kemudian apakah dia kontak terhadap kasus COVID-19. Kalau dia kontak saja satu hari, biarpun dia rajin tes, kemudian akan positif kemudian setelah kontak dengan kasusnya. Dan sementara di Jakarta itu OTG tidak diperiksa begitu. Sementara OTG akan banyak berkeliaran, kemudian kasus ringan juga mungkin menurut saya banyak yang berkeliaran di Jakarta. Oleh karena itu menurut saya Satgas di Jakarta benar-benar harus dididik, bukan hanya diberlakukan PPKM di RW, tapi harus berikan pembekalan yang benar tentang mengisolasi di rumah, kemudian bagaimana mengisolasi kasus-kasus tersebut di RW tersebut, kemudian jangan sampai keluar, jangan sampai keluarganya terkena, jangan sampai tetangganya terkena. Kemudian menurut saya zonasi itu salah begitu. Zonasi itu keliru, bukan salah kali ya, keliru. Kalau misalnya merah itu bukan lebih dari 10, minta ampun kalau lebih dari 10. Kemudian 5 sampai 10 bukan orange. Kemudian kuning itu bukan 1 sampai 5. Pada dasarnya berdasarkan teori wabah yang saya baca begitu, kalau lebih dari 2 itu maka itu adalah merah. Kalau dia 1 kasus saja itu kuning. Kalau misalnya dia tidak ada kasus itu hijau. Maka seharusnya bukan merah itu diturunkan jadi kuning menjadi hijau gitu. Harusnya semua RW kalau bisa jadi hijau, paling minimal kuning gitu, 1 kasus. Pada dasarnya harus lebih diperhatikan lagi ya Pak Miko ya. Pada dasarnya harus lebih diperhatikan lagi, diperketat lagi protokol kesehatannya. Perlu juga ketegasan dari petugas, aparat untuk menindaklanjuti hal ini. Terima kasih banyak Pak Triunis Miko sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih Pak.